Bab 11 Novel Majapahit Gajah Mada. Demi keselamatan. Subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Kecemasan yang sama menyeruak ke segenap penduduk di kota Raja Majapahit. Pagi itu benar-benar menjadi pagi yang disengat halilintar dikala tak ada mendung dan langit sangat bersih. Di sisi yang lain, suara bende samudra yang menggetarkan pagi itu juga menggetarkan isi dada Srijaya Negara. Ketika bende itu mulai terdengar, serasa jantungnya ikut bergetar. Jaya Negara gelisah. Pewaris tahta Majapahit itu mondar-mandir di dalam biliknya. Namun, rasa penasaran yang menggerataki dadanya tidak tertahankan lagi. Jaya Negara bergegas keluar. Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol serta Lembang Laut berada di depan pintu. Serentak 3 orang bayangkara itu memberikan penghormatan kepada rajanya. Akhirnya bisul telah pecah. Jaya Negara bertanya dengan suara sedikit bergetar. Bekel Gajah Mada mendekat. "Hamba tuanku," ucap Gajah Mada, "perang telah pecah." Jaya Negara tegang. "Siapa yang memukul bende Kiai Samudra itu?" tanya Jaya Negara. "Pada mulanya, bende Kiai Samudra dicuri oleh pihak pemberontak, tuanku. Namun, mata-mata Bayangkara berhasil mengambilnya dan sekarang digunakan untuk membakar semangat pasukan Jalapati yang berjuang menghadapi mereka," jawab Gajah Mada. Jaya Negara manggut-manggut. Jaya Negara merasa permukaan wajahnya menebal. "Mengapa banyak sora tak kau bawa menghadapku sebelum menghadapi keraman itu?" Jaya Negara kembali bertanya. "Hamba tuanku, tidak ada kesempatan sama sekali. Namun, Rakrian Menggung Banyak Sora sempat menitipkan sembah dan baktinya agar disampaikan kepada tuanku dengan perantaraan hamba." Jaya Negara gelisah. Dari laporan Bekel Gajah Mada, Jaya Negara telah mendapatkan gambaran kekuatan yang tengah berlaga di medan laga. Pasukan Jalapati di bawah Banyak Sora dan pasukan Jalarananggana di bawah pimpinan Temenggung Pujut Luntar memiliki kekuatan yang sama. Sulit mencari jawab siapa yang akan keluar dari medan perang itu karena keduanya memiliki kekuatan yang sama tangguhnya. Akan lebih buruk jika nantinya pasukan Jalayuda seperti yang dilaporkan Bekel Gajah Mada ikut bermain memainkan perannya sendiri mewakili keinginan Temenggung Panji Watang menduduki tahta. Keadaan benar-benar ruwet. Bagaimana gambaran akhir dari perang itu, Gajah Mada? Jaya Negara mengurai kegelisahan hatinya. "Sulit memperoleh gambaran, tuanku," jawab Gajah Mada tegas. "Bagaimana jika upaya Banyak Sora melindungi istana itu tidak membuahkan hasil?" Kembali Jaya Negara bertanya. Srijaya Negara benar-benar gelisah. Dadanya memendam bergumpal-gumpal rasa kecewa. "Tuanku," Gajah Mada berkata tenang, berusaha memengaruhi Jaya Negara agar juga tenang, "kalau Temenggung Banyak Sora berhasil melumpuhkan musuh, tuanku tetap berada di dalam istana. Akan tetapi, jika seperti yang tuanku bayangkan, dinding istana ini berhasil dijebol, hamba mempersiapkan langkah untuk mengamankan tuanku, mengungsi." Mengungsi. Betapa kecewa Jaya Negara mendengar kata-kata itu. Ia seorang raja, orang yang harus disembah oleh segenap kaulanya, orang yang paling dihormati melebihi siapapun. Segala yang diucapkan harus terwujud dan menjadi kenyataan. Jika istana tak berhasil dipertahankan, ia harus melarikan diri terbirit-birit mengungsi dan masih harus dikejar-kejar oleh pemberontak. Sungguh amat menyakitkan. Betapa sesak dada Jaya Negara yang harus menelan kenyataan pahit itu. Pada saat yang demikian itulah, seseorang tengah mengintip. Orang itu berpakaian khas pasukan Bayangkara. Dengan langkah ringan seperti langkah kaki seekor kucing, mengendap-endap tanpa suara, prajurit Bayangkara itu berusaha mencari jarak pandang yang sesuai untuk rencana yang akan dilakukannya. Tangan kiri prajurit Bayangkara itu memegang gendewa yang siap dibentangkan, tangan kanannya memegang anak panah. Apa yang diinginkannya telah diperoleh. Dengan cermat dan saksama prajurit itu memasang anak panah dan membentangkan busurnya. Anak panah itu siap melesat ke arah dada Jaya Negara. Akhirnya, prajurit Bayangkara yang memihak pemberontak itu merasa waktunya telah tiba. Anak panah itu lepas dari busurnya. Akan tetapi, Bekel Gajah Mada benar-benar prajurit yang tangkas dan terengginas. Telinganya yang tajam mampu menangkap derit busur yang dibentang. Bersamaan dengan anak panah lepas dari busur, Gajah Mada meloncat dan mendorong Jaya Negara hingga jatuh berguling. Jaya Negara terperanjat dan isi dadanya serasa rontok. Bertepatan dengan itu, Gagak Bongol dan Lembang Laut segera meloncat dan memburu orang yang telah melepas anak panah. Namun, orang yang melepas anak panah itu mempunyai waktu sedikit lebih banyak dan juga diuntungkan oleh kabut tebal yang turun. Dengan terengginas orang tidak dikenal itu melenting kemudian melenyapkan diri entah kemana.
Jayanegara kebingungan, belum menyadari apa yang terjadi. Dengan terlatih-tatih Raja Majapahit itu berdiri. Sri Jayanegara nyaris mendamprat Gajah Mada atas perbuatannya. Akan tetapi, dilihatnya bekel Gajah Mada sedang memeriksa anak panah yang menancap di dinding. Ada apa? Jayanegara bertanya. Bekel Gajah Mada mencabut anak panah itu dan memerhatikannya dengan lebih cermat. Ditelitinya anak panah itu dari ujung hingga pangkal. Jayanegara lebih mendekat lagi. Ada apa, Gajah Mada? Lagi Jayanegara mengulang pertanyaannya. Bekel Gajah Mada menyerahkan anak panah itu kepada Sri Jayanegara. Sebagaimana bekel Gajah Mada, Jayanegara juga memerhatikan anak panah itu dengan cermat. Seseorang telah melepas anak panah, berusaha membunuh tuanku, Gajah Mada berkata tegas. Jayanegara kian tegang. Siapa? Desaknya. Hamba tuanku, bekel Gajah Mada menjawab. Hamba terpaksa harus mengatakan bahwa di antara prajurit Bayangkara ada yang berkhianat memihak pemberontak. Prajurit Bayangkara pengkhianat yang mencoba membunuh tuanku menggunakan anak panah ini. Jayanegara memandang Gajah Mada dengan tatapan tegang, nyaris tak berkedip. Dengan langkah bergegas Gagak Bongol dan Lembang Laut kembali. Kami gagal menangkapnya. Lembang Laut melapor. Ia mempunyai cukup waktu untuk meloloskan diri dari kejaran kami, Kakang Bekel, tambah Gagak Bongol. Bekel Gajah Mada merasa isi dadanya makin sesak, tetapi keadaan macam apapun yang dihadapinya, Bekel Gajah Mada berusaha untuk tenang dan selalu mengingatkan diri sendiri untuk tidak panik dan kehilangan nalar perhitungan. Tuanku, Gajah Mada berbalik kepada Jayanegara, demi keselamatan tuanku terpaksa hamba mohon tuanku berada dalam bilik pribadi. Hamba akan menyiapkan penjagaan untuk menjamin keselamatan tuanku. Jayanegara mengangguk, tak keberatan terhadap permintaan itu. Tanpa banyak bicara Sri Jayanegara yang dikala muda bernama Kalagemet itu masuk ke dalam bilik pribadinya. Gajah Mada memandang Gagak Bongol dan Lembang Laut bergantian. Kalian mempunyai gambaran, siapa sebenarnya di antara kita prajurit Bayangkara yang tak punya malu menjadi pengkhianat dan melepas anak panah ini? Gagak Bongol dan Lembang Laut memerhatikan ujung anak panah itu. Keduanya saling pandang. Warastra itu jelas mempunyai ciri-ciri khusus sebagai pertanda dimiliki pasukan Bayangkara dan setiap prajurit Bayangkara memilikinya. Amat sulit menerka siapa orang yang berada di balik upaya pembunuhan Jayanegara itu. Bekel Gajah Mada memeras otak berusaha memilah siapa di antara pasukannya yang memiliki kemungkinan menjadi pengkhianat. Seorang demi seorang nama yang ada di pasukannya dipilah dan ditimbang. Akan tetapi, Gajah Mada memang tidak mungkin mencurigai siapapun. Nantikan episode berikutnya. Ingat ya jangan lupa like, subscribe dan share.